kedua tentang Kingdom of God. Jadi materi ini malam hari ini akan dibawakan oleh Pastor Hence dari Makassar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar tentang kerajaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, berkati kami malam hari ini, berikan kami kemampuan untuk kami boleh memahami apapun yang kami terima, dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Pakai beliau mengajar kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami tentang kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih, mari Roh Kudus Kau yang ambil alih dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mulai. Amin. Saya serahkan ke Pastor Hence. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pastor Tony. Ya. Nah, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, warga kerajaan Allah. Ya, saya mohon maaf ini saya punya kamera nggak bisa terbuka ya. Dan juga minggu lalu di sini lampu padam jadi nggak bisa. Jadi dialihkan ke minggu ini untuk topik ini. Ya, terima kasih juga Pak Tony sudah menggantikan dengan Rock DNA ya. Kita sudah belajar itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Kingdom of God. Jadi di kelas Believers ini kita akan mempelajari mengapa sampai kita Rock ini mengadopsi atau memahami untuk tentang pengajaran kerajaan ya. Jadi doktrin daripada GBI Rock itu kita setuju dengan pemahaman kingdom ya. Bahkan kita mendasari pengajaran-pengajaran kita dengan dasar kerajaan Allah. Tetapi pengajaran tentang kerajaan Allah ini itu bukan punyanya Rock ya. Rock setuju dengan pengajaran kerajaan Allah ya. Nah, pengajaran kerajaan Allah ini sudah banyak diajarkan ya, tetapi kemudian kita mengambil dari perspektif Rock itu sendiri ya. Ada banyak pembahasan tentang kerajaan Allah, tetapi yang akan kita pahami sekarang atau kita pelajari hari ini adalah dari perspektif Rock itu sendiri ya. Nah, pengajaran kerajaan Allah yang diajarkan oleh Rock itu bukan untuk kemudian bahwa ini kami yang paling benar atau yang lain salah, tetapi untuk melengkapi pengajaran-pengajaran yang sudah ada ya. Jadi pengajaran kerajaan Allah di GBI Rock ini untuk melengkapi apa yang sudah ada. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti benar bahwa kenapa sampai kita harus mengajarkan tentang kerajaan ini. Nah, tentunya bahwa kerajaan adalah bentuk dari sebuah pemerintahan ya, atau ciri khas atau karakter dari suatu pemerintahan. Kita kenal di dunia ini ada pemerintahan republik ya. Kita kemudian ada kerajaan. Nah, beda tipikal antara kerajaan dengan republik. Republik cenderung untuk demokrasi, ya, di mana suara rakyat yang diutamakan. Tetapi dalam kerajaan itu berbicara tentang kedaulatan sang raja, ya, raja yang berdaulat atas kerajaannya. Ya. Oleh karena itu, ya, kita lihat bahwa Alkitab kita itu tidak berbicara tentang republik. Alkitab kita berbicara tentang kerajaan dari awal sampai pada akhirnya.
Jadi kerajaan itu adalah bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan Allah sebagai raja. Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita adalah raja, sehingga pemerintahannya adalah kerajaan, di mana Allah berdaulat penuh atas kehidupan umatnya atau warganya atau kerajaannya. Allah yang memerintah kerajaannya. Ya. Nah, jadi memahami pentingnya tentang kerajaan ini berarti kita harus memahami tentang manifestasi daripada kerajaan itu atau pernyataan kerajaan Allah di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Nah, kita memulai pemahaman tentang kerajaan Allah itu dari Perjanjian Lama. Ada banyak yang membahas kerajaan Allah dari perspektif Perjanjian Baru. Tetapi kita membahas mulai dari Perjanjian Lama dan kemudian juga sampai kepada Perjanjian Baru. Pernyataan kerajaan Allah itu sudah dimulai dari Perjanjian Lama. Jadi ibaratnya kita nonton film, ya. Nah, kita harus nonton dari awal sampai akhir sehingga kita bisa mengerti tentang jalur atau alur cerita daripada film tersebut, ya. Jangan kemudian kita masuk di pertengahan atau kita agak terlambat lalu kemudian kita membuat pemahaman untuk itu semua. Pasti ada hal yang kurang di dalamnya. Nah, jadi kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Saya kira di pertemuan kita yang lalu saya sudah membahas tentang ini juga Kejadian 1 ayat 1 bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pengertian pada mulanya Allah berarti Allah berada di awal dari semua yang akan terjadi. Allah adalah awal, Allah adalah yang pertama, Allah adalah kepala dari segala sesuatu. Jadi Allah adalah raja. Nah, Allah adalah raja berarti seorang raja adalah orang yang terutama, yang pertama, yang berdaulat. Nah, lalu kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi ini berbicara bahwa bumi dan langit atau ya kita sebut kerajaan sorga ini sebenarnya berjalan bersama-sama, ya. Kerajaan Allah terus bumi. Allah menciptakan langit itu mempunyai pengertian heavenly place, ya, samayim, tempat pemerintahan Allah. Tapi Allah juga menciptakan bumi. Nah, jadi penciptaan ini sama-sama terjadi, ya. Nah, tetapi kemudian Allah yang adalah raja yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memerintah di kerajaan sorga, itu ingin juga kerajaannya nyata di bumi juga. Ya, jadi selain di sorga juga terjadi di bumi. Nah, ini hal yang sangat penting. Allah ingin memanifestasikan kerajaannya di bumi. Jadi sejak bumi diciptakan, itu Tuhan sudah mempersiapkan untuk didiami manusia. Nah, manusia ini merupakan perwakilan Allah di muka bumi ini. Manusia adalah perpanjangan tangan pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi ini. Apakah Allah bisa memerintah langsung antara langit dan bumi? Bisa saja. Tetapi kemudian Allah ingin menyertakan manusia dalam pemerintahannya. Jadi manusia ditaruh di bumi sebagai utusan atau perwakilan atau perpanjangan tangan kerajaan Allah di bumi. Nah, atau bisa disebut sebagai raja
di bumi. Jadi manusia ditempatkan Allah sebagai raja di bumi. Raja-raja kecil yang melakukan kehendak sang raja. Nah, manusia adalah raja kecil yang melakukan kehendak sang raja. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian ayat kedua bumi belum berbentuk, dan ini dipahami bahwa iblis kemudian merusak semua ciptaan Allah di bumi, lalu kemudian Allah melakukan penciptaan atau merestorasi kembali bumi, dan kemudian setelah Allah menciptakan perang dan seterusnya kita kenal dengan 6 hari penciptaan itu, lalu pada ayat yang ke-26, ya, pada hari yang ke-6 Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia ini diciptakan, ini merupakan ide daripada Tuhan, daripada Allah sendiri. Manusia diciptakan dalam pemikiran Allah, ada dalam perencanaan Allah sendiri. Jadi manusia itu bukan hanya tiba-tiba Allah dapat ide, lalu saya mau ciptakan manusia. Tidak. Tetapi manusia diciptakan dalam perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang ini berarti Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya. Baiklah kita, Allah sedang berbicara kepada dirinya. Ya. Nah, kita kenal bahwa Allah kita itu Allah Tritunggal. Dia lagi berbicara kepada dirinya dalam suatu pengadilan ilahi, lalu kemudian Allah menyatakan rencananya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tujuannya untuk berkuasa. Nah, berkuasa ini selalu berurusan dengan pemerintahan. Ya. Jadi, Tuhan menciptakan manusia supaya manusia menjalankan pemerintahan. Pemerintahan atas bumi. Ada tujuan yang Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan manusia dalam keserupaan. Supaya dalam keserupaan dengan dia, manusia menjalankan pemerintahan kerajaan Allah di bumi. Kata berkuasa. Maka ayat yang berikutnya, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah, ayat 26, ide Allah, di dalam ide Allah, di situ ada perencanaan dan tujuan Allah. Lalu kemudian ayat 27, Allah merealisasi penciptaan itu, idenya, ya. Lalu kemudian ayat 28, manusia diberikan tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Untuk memerintah bumi ini. Jadi ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka. Jadi kata berkat ini adalah kata yang pertama dalam Alkitab, ya, di mana kata ini merupakan sokongan atau dukungan Allah, ya, atau modal awal yang diberikan Allah kepada manusia. Kemudian Allah memberikan tugas kepada manusia. Apa tugasnya? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan. Nah, coba beranak cucu atau bertambah be fruitful atau berbuah dan kemudian bertambah banyak. Saya kira saya sudah jelaskan di sebelumnya, penuhi bumi. Nah, kata taklukkan dan berkuasa ini
merupakan kata yang menyangkut tentang pemerintahan itu. Bangsa menaklukkan bangsa, kerajaan menaklukkan kerajaan. Ya. Lalu setelah ditaklukkan dikuasai. Jadi memang dari awal kerajaan Allah ini sudah dinyatakan bahwa Allah adalah raja dan Allah kemudian menginginkan ada pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi sehingga manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, dan dalam keserupaan itu manusia berkuasa atau mewakili Allah sebagai raja di muka bumi ini untuk menjalankan pemerintahan Allah, untuk melakukan kehendak Allah di muka bumi ini. Pastilah seorang utusan, raja yang diutus akan melakukan kehendak daripada raja yang mengutus. Nah, lalu kemudian kita lihat, apakah kemudian pengajaran kerajaan Allah kita ini, ya, kalau kita baca Alkitab, Perjanjian Lama itu berbicara tentang banyak kerajaan, kerajaan ini, kerajaan ini, kerajaan itu. Lalu kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ya, ada kerajaan yang dibangun oleh manusia. Ya, ada kerajaan yang dibangun oleh manusia, lalu kemudian ya kita lihat ada manifestasi banyak tentang kerajaan-kerajaan. Tetapi tipikal kerajaan manusia berbeda dengan kerajaan Allah. Kalau kita belajar tentang sejarah Israel, akhirnya ketika setelah di Sinai Allah menabiskan Bani Israel menjadi suatu bangsa dan Allah menjadi raja mereka, ya. Lalu kemudian dalam perjalanan sejarah kerajaan Israel ini, Allah yang menjadi raja, Musa menjadi perwakilan Allah untuk umatnya, lalu kemudian masuk ke zaman Samuel, disitulah terjadi penolakan. Orang Israel menolak Allah sebagai raja dan ingin mengangkat manusia menjadi raja mereka. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa kerajaan-kerajaan yang lain itu rajanya mereka diperintah oleh raja yang mereka bisa lihat, manusia. Terjadi pemberontakan, tapi saya tidak akan lanjut dulu ke situ. Saya akan melihat, kita akan pahami dulu dasarnya tentang kenapa pemerintahan kerajaan Allah itu. Ya, ketika Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, ya, pada hari yang ke-50 dia menabiskan Israel menjadi bangsa, lalu kemudian dalam Keluaran 15 ayat 18 di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memerintah atas bangsa Israel itu kekal sampai selama-lamanya. Bahkan dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6, ya, Keluaran 19 ayat yang ke-6 di situ dituliskan begini, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi, ketika Allah menabiskan bangsa Israel menjadi bangsa, suatu bangsa yang dimana Allah menjadi raja mereka. Jadi tujuan Allah untuk mendirikan kerajaan imam. Kerajaan imam, siapakah imam ini? Imam adalah
yang menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Imam adalah pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Imam mengajar umat Allah. Imam yang menjadi perantara, imam yang melakukan upacara-upacara keagamaan. Imam. Nah, jadi imam ini merupakan orang yang melaksanakan kehendak Tuhan, kehendak Sang Raja di muka bumi ini. Jadi Tuhan ingin supaya warga kerajaannya yaitu adalah mereka yang melakukan kehendak Sang Raja. Makanya dikatakan kerajaan imam. Kita tahu dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi sebenarnya bukan hanya kerajaan imam, tetapi juga kerajaan yang berisi raja-raja, ya, imam dan raja. Jadi setiap warga kerajaan Allah itu adalah imam dan raja. Imam melakukan kehendak Allah, raja menjalankan pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi sejak awal Tuhan itu ingin supaya saya, Bapak Ibu Saudara, adalah imam dan raja. Nanti kita akan melihat apakah memang benar demikian. Ya. Nah, 2 minggu yang lalu saya mengajar tentang kata avoda. Avoda itu adalah bekerja dan beribadah. Akar katanya abad. Abad apa itu? Levitical service unto God. Pelayanan keimamatan kepada Tuhan. Nah, jadi sejak awal kita ini adalah imam Allah. Ya. Tetapi juga kita menjalankan pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita adalah raja-raja yang menjalankan kehendak atau pemerintahan daripada Sang Raja. Jadi 2 ini melekat dalam kehidupan kita. Allah adalah Raja, dia bertahta di kerajaan Allah, kerajaan sorga. Jadi sorga itu tempat kediaman Allah. Kerajaan Allah itu adalah bentuk pemerintahan Allah. Ya, lalu kemudian Allah ingin supaya di bumi ini kerajaan Allah itu dinyatakan. Lewat siapa? Lewat manusia. Siapa manusia ini? Saya, Bapak Ibu Saudara yang telah dilahirbarukan. Nah, jadi inilah Allah menginginkan ada kerajaan Allah di muka bumi. Jadi mengapa sampai kerajaan Allah itu? Sebab dari awal Alkitab kita menyatakan tentang Allah adalah Raja yang memerintah pada kerajaannya yang kekal dan tak tergoncangkan. Kata kekal itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kata kekal itu berarti selama-lamanya. Berarti kerajaan Allah ini dia telah memerintah sampai selama-lamanya. Makanya disebut Alfa dan Omega. Nah, karena itu kita harus mengerti bahwa kita ini adalah raja, kerajaan imam, atau kerajaan yang di dalamnya berisi imam-imam dan raja-raja. Nah, jadi Allah bertujuan menjadikan ketika dia menabiskan Israel menjadi bangsa dan Allah menjadi raja, itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya Israel menjadi alat untuk menyatakan tentang kerajaan Allah. Jadi Israel ini menjadi apa? Menjadi
contoh, menjadi contoh untuk di mana pemerintahan Allah nyata di bumi. Ada perbedaan antara kerajaan-kerajaan yang rajanya manusia dan kerajaan Israel yang menjadi raja adalah Allah sendiri. Nah, jadi menjadi contoh. Ini contoh yang luar biasa ya, saya kira. Ya, karena Allah sendiri yang menyatakannya. Nah, kemudian setelah perjanjian lama, kita akan lihat perjanjian baru. Apa yang ada dalam perjanjian baru? Ya, ternyata perjanjian baru, ya, di dalam perjanjian baru itu berisi penegasan tentang kerajaan Allah. Ya. Matius, Markus, Lukas, kisah para Yohanes, kisah para rasul, surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, surat-surat Yohanes, itu berisi tentang pengajaran kerajaan Allah. Nah, coba kita lihat di Matius 3 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi, nah, Yohanes memberitakan bahwa, hei, kerajaan sorga itu sudah dekat. Kalau begitu, yang jadi pertanyaannya, berarti dalam perjanjian lama, kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu belum dinyatakan. Nah, ini kita akan jawab nanti sebentar ya dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu kemudian ayat-ayat yang lain dalam Markus 1 ayat 14 sampai yang ke-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ayat-ayat ini berbicara bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah akan datang. Ya. Berarti, kalau kita mempelajari tentang kerajaan Allah, kita juga harus memahami bahwa kerajaan Allah itu sudah dinyatakan. Lalu kemudian manusia menjadi wakil pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tetapi kemudian yang terjadi adalah manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka apakah kerajaan Allah hilang? Tidak. Kerajaan Allah menunggu waktu pemulihan. Waktu pemulihannya kapan? Ketika keselamatan terjadi. Bahwa kita percaya bahwa keselamatan bukan soal masuk sorga. Karena kerajaan Allah, sorga, itu merupakan tempat kediaman Allah. Kerajaan Allah adalah dinamika pemerintahan Allah atas alam semesta ini, atas bumi dan alam semesta. Jadi ada perbedaan di situ. Manusia tidak pernah kehilangan sorga karena manusia ada di bumi. Jadi keselamatan kita harus meredefinisikan kembali tentang keselamatan. Keselamatan adalah
bahwa manusia ketika jatuh dalam dosa menjadi budak iblis, kemudian ditebus untuk dikembalikan kepada posisi atau tujuan Allah menciptakan manusia. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Supaya manusia menjadi serupa dengan Allah, dan dalam keserupaan itu manusia memerintah sebagai wakil Allah atau menjadi raja di bumi ini. Nah, jadi keselamatan itu berbicara tentang Suara enggak kedengaran. suara tidak kedengaran. Tes, tes, dengar enggak? Halo? Halo? Cek. Cek. Pak Tony, suara saya kedengaran enggak? Dengar, Tobelo dengar. Bisa, Pastor. Kedengaran. Tobelo bisa. Tes. Tadi yang tidak kedengaran di mana? Halo? Oke, kita lanjut. Lanjut aja. Nah, jadi ayat-ayat ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa manusia harus diselamatkan supaya penggenapan rencana Allah bahwa tentang kerajaan Allah itu terjadi kembali. Karena keselamatan itu berbicara bahwa manusia ditebus dari dosa, dari perbudakan dosa, untuk dikembalikan kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia, bahwa manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Allah, dan dalam keserupaan itu manusia memerintah atas bumi ini sebagai perwakilan kerajaan Allah. Berarti manusia adalah raja atau pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Manusia adalah raja dan imam-imam Allah di muka bumi ini. Nah, siapa yang akan menyelamatkan manusia? Tentunya Yesus. Lewat karya di kayu salib. Jadi kedatangan Yesus itu membawa kerajaan Allah untuk dikembalikan kepada manusia. Karena dikatakan sebelumnya Yohanes berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus lalu kemudian waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik, kabar sukacita yang keluar dari kerajaan Allah yang menyatakan bahwa seorang raja telah lahir. Siapa rajanya? Yesus Kristus. Nah, lalu kemudian dalam Roma dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Damai sejahtera. Siapa dia yang memberikan damai sejahtera, pembawa damai sejahtera? Yesus. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Kapan Roh Kudus dinyatakan? Ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus diberikan kepada manusia. Jadi doktrin kedatangan Tuhan atau kerajaan Allah ini itu sangat erat dengan doktrin eskatologi atau kedatangan Tuhan. Ya, kenapa demikian? Ada 4 pertanyaan. Coba kita lihat di sini. Ada 4 pertanyaan penting tentang kerajaan Allah. Yang pertama, apakah kerajaan sorga sudah datang atau belum? Yang kedua, kalau sudah datang, apakah sudah termanifestasi sepenuhnya? Yang ketiga, kalau belum termanifestasi, kapankah hal itu terjadi? Kalau sudah sepenuhnya termanifestasi, apakah faktanya? Kerajaan Allah telah datang dalam diri Yesus.
untuk diberikan kembali kepada manusia. Nah, jadi pertanyaan ini itu dijawab oleh satu kalimat ini. Already but not yet. Sudah terjadi tetapi belum tergenapi sepenuhnya. Apakah kerajaan Allah sudah datang atau belum? Sudah. Apakah sudah termanifestasi sepenuhnya? Belum. Ya. Kenapa demikian? Already but not yet. Kerajaan Allah sudah nyata di muka bumi ini. Tetapi belum tergenapi sepenuhnya. Artinya begini. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Nilai-nilai kerajaan Allah sedang dinyatakan. Tetapi belum semuanya menerima tentang kerajaan Allah ini. Tentang nilai-nilai kerajaan Allah dan hidup dalam kerajaan Allah. Ya, makanya dikatakan bahwa kerajaan Allah dan dunia ini seperti kerajaan yang sungsang. Sungsang itu harus bertolak balik. Kerajaan Allah diberitakan, tapi kejahatan juga masih ada. Kerajaan iblis masih juga bercokol. Ya, jadi makanya dikatakan kita bicara tentang keselamatan, penebusan, tapi masih ada juga orang yang melakukan kejahatan yang hidup dalam dosa. Jadi kerajaan Allah ini sedang berjalan kepada kesempurnaannya. Kapan kesempurnaan itu? Kapan itu semuanya tergenapi? Ketika Yesus datang kembali. Kesempurnaan kerajaan Allah itu dinyatakan. Ketika Yesus datang kembali dan pemerintahan 1000 tahun damai. Lalu kemudian nanti kita akan ada pemerintahan kekal di surga. Jadi inilah already but not yet. Kerajaan Allah sudah ada, tetapi belum termanifestasi sepenuhnya. Atau belum tergenapi sepenuhnya. Kerajaan Allah sudah dinyatakan. Yesus berkata, kalau aku mengusir setan, ya, maka kerajaan Allah itu sudah dinyatakan kepadamu. Kerajaan Allah sudah dinyatakan. 2 minggu lalu saya mengatakan bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, itulah pertama kalinya Allah memerintah dalam kehidupan manusia. Ya. Itulah tanda di mana pemerintahan Allah terjadi dalam kehidupan manusia. Saya menjelaskan tentang hukum yang ditulis di loh batu, lalu kemudian itu akan diperbaharui, hukum itu akan ditulis dalam hati manusia. Nah, kapan penggenapannya? Pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Kerajaan Allah sudah datang. Iya, Yesus sendiri berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah datang. Jadi Yesus adalah Raja. Ketika dia ada di muka bumi ini, dia adalah Raja yang menyatakan tentang kerajaannya. Berarti kerajaan Allah mengikuti Sang Raja. Jadi secara logis kita bisa mengerti bahwa di mana Sang Raja berada, maka disitulah kerajaannya dinyatakan. Di mana Sang Raja ada, misalnya Raja Inggris datang ke Indonesia, maka kerajaan Inggris dinyatakan lewat pribadi Sang Raja. Ya, nah seperti itulah. Kerajaan Allah akan datang. Apa ini berbicara tentang manifestasi fisik? Ya, yang ada sekarang, kalau dikatakan mana bentuk kerajaan Allah? Bentuk kerajaan Allah
belum nyata secara fisik. Saat ini bahkan sampai sebelum Yesus datang kali kedua, kerajaan Allah itu hanya pengaruh. Jadi pengaruh, jadi kita berbicara tentang pengaruh. Kerajaan Allah memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia. Ya, jadi kerajaan Allah mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi kerajaan Allah itu adalah dinamika pemerintahan Allah yang memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Kapan fisiknya? Belum sekarang. Kita tidak berbicara tentang kerajaan fisik, kita berbicara tentang pengaruh daripada kerajaan itu. Kapan nantinya perwujudannya? Kita akan melihat dalam kerajaan pemerintahan Allah 1000 tahun damai. Disitulah Allah memerintah, Yesus memerintah. Ya. Nah, lalu kemudian dalam kerajaan sorga, turun ke bumi dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, itulah pemerintahan Allah turun ke bumi. Dari sorga turun ke bumi, di langit dan bumi baru. Jadi untuk saat ini, kita tidak melihat fisiknya seperti yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Jadi mereka percaya ada Mesias, dan mereka berharap bahwa Yesus yang adalah Mesias ini kemudian mendirikan kerajaannya supaya memberikan perlawanan atau membebaskan orang Israel dari perbudakan Romawi secara fisik. Tapi ternyata Yesus tidaklah demikian. Ya, Yesus menyatakan kerajaannya lewat nilai-nilai, lewat kehidupannya. Ya, lewat nilai-nilai yang diajarkan. Berarti ini berbicara tentang pengaruh daripada kerajaan itu. Ya, bukan secara fisik. Nanti makanya dikatakan already but not yet. Sudah, tetapi belum. Mengapa kerajaan? Nah, ini pertanyaan yang baik. Mengapa harus kerajaan? Karena tadi di awal saya katakan, kerajaan adalah bentuk pemerintahan di mana sang raja itu berdaulat secara penuh. Allah yang memerintah, Allah yang berdaulat, sentralitas dari seluruh pemerintahan itu adalah Allah, sang raja. Nah, Alkitab berbicara tentang kerajaan dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus setelah bangkit, bahkan sebelum disalibkan, dia mengajar tentang Injil Kerajaan Allah. Evangelion itu, ya, Injil Kerajaan Allah. Dia masuk keluar kota, menyembuhkan yang sakit, dia membangkitkan orang mati, mengusir setan, lalu mengajar tentang kerajaan Allah. Dalam surat-surat Paulus berbicara tentang Kristus, berarti Paulus sedang mengajar tentang kerajaan Allah. Yesus adalah raja. Ya. Nah, kalau Paulus menggunakan kata Kristus, berarti dia sedang menyatakan Injil kerajaan Allah itu. Jadi dalam perjanjian baru kita perlu pahami bahwa Injil kerajaan Allah itulah yang menjadi utama. Bukan Injil keselamatan. Injil keselamatan itu hanya satu kali ditulis. Tetapi Injil kerajaan Allah atau Injil kerajaan sorga itu berulang-ulang kali. Bahkan ketika Yesus telah bangkit, dia selama 40 hari, dia mengajar tentang kerajaan Allah. Berarti ini merupakan hal yang sangat penting. Ini merupakan pesan sentralitas, pesan daripada Alkitab itu sendiri. Kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah. Kita bukan sedang membangun kerajaan fisik yang kemudian bertentangan dengan pemerintahan sekarang. Ya, ada orang yang kemudian ketika dia memberitakan Injil kerajaan Allah, lalu kemudian menaruh
siapa yang menjadi menteri dari skala, bukan seperti itu, tidak secara struktur itu. Kita berbicara tentang pengaruh, ya. Lalu yang kedua, kita wajib bukan hanya sekedar perlu mengetahui, kita harus paham benar, kita harus mengerti benar tentang kebenaran ini. Alkitab kita tidak hanya berbicara tentang kasih. Allah memang kasih. Tetapi kasih itu keluar daripada pribadinya yang adalah raja. Allah kita memberkati, benar. Tetapi berkat itu keluar dari pribadinya yang adalah raja. Allah kita mengampuni. Ya, hanya seorang raja yang bisa mengampuni. Memberikan pengampunan. Allah kita adalah raja. Ya, ini yang harus kita paham. Kita adalah warga kerajaan Allah. Berarti kita adalah imam dan raja. Kita adalah anak. Bukan hanya sekedar anak bapa, tetapi kita adalah anak raja. Makanya ada lagu yang kita nyanyi tahun-tahun 80-an, 90-an. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Iya, karena Allah kita, Bapa kita adalah raja. Ini menjadi hal yang penting. Mengapa kerajaan? Karena berita utama Alkitab adalah Allah adalah raja yang memerintah pada suatu kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Baru yang kedua, Allah itu adalah kasih. Sehingga dia menginginkan adanya keluarga Allah di muka bumi ini. Lalu yang ketiga, karena Allah adalah raja, bumi ini diciptakan supaya manusia mendiaminya, maka manusia dipilih Allah untuk bersama-sama atau dipilih Allah untuk menjadi wakilnya di muka bumi ini. Allah memilih manusia. Ya. Lalu keempat, Allah itu memberikan perjanjiannya kepada manusia. Nah, inilah narasi yang ada di dalam Alkitab. Inilah yang perlu kita pahami, bahwa Alkitab kita adalah buku kerajaan. Alkitab kita, ya kan memang pemerintahan dulu-dulu kerajaan. Iya, benar. Bahwa kerajaan yang ada di bumi ini, itu meniru pola kerajaan Allah, tetapi memberikan penyimpangan di mana kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh manusia, bukan Allah. Ya. Nah, jadi itulah kenapa demikian. Karena ketika Adam dan Hawa kemudian diusir keluar dari Taman Eden, di mana mereka mempraktekkan tentang kerajaan Allah di Taman Eden. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca buku Kingdom Theology tentang kerajaan Allah di Taman Eden di dalamnya. Nah, lalu kemudian ya turun-temurun mereka menceritakan tentang hal itu. Sehingga kita kenal yang namanya Lamek. Lamek kemudian mendirikan kota dan mendirikan kerajaan. Ya. Lalu kemudian berkembang. Kita lihat kerajaan Babel, kerajaan Asyur, dan sebagainya. Ya. Bahkan sampai perjanjian baru, kerajaan Romawi, kerajaan Yunani, dan sebagainya. Nanti, ya akhir-akhir ini baru kemudian Republik. Bahkan Indonesia pun banyak kerajaan. Jadi memang berita awal pemerintahan kerajaan ini itulah
yang kemudian dipahami oleh seluruh manusia. Tapi kemudian terjadi pemberontakan. Kenapa kerajaan? Karena Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebagai raja. Ya, Dia Allah El Shaddai, Allah yang El Elyon, Allah yang maha tinggi. Ya Yahweh, aku. Ya. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebagai raja. Aku akan menjadi raja mereka. Ya, Keluaran 15 ayat 18, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, engkaulah Tuhan, Raja yang memerintah selama-lamanya. Yang dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Nah, jadi ini merupakan rujukan kalau kita lihat tadi, ya. Engkau Tuhan, Raja yang memerintah selama-lamanya. Ayat ini dinyatakan dalam Perjanjian Lama bahwa pemerintahan atau malek itu raja, itu adalah Allah sendiri. Artinya bahwa untuk memerintah dan menjalankan fungsi seorang raja, ya, pemerintahan, kepala daripada pemerintahan kerajaan, raja. Nah, Allah memang menyatakan dirinya, Dia sebagai raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia raja kemuliaan. Dia raja seluruh bumi. Tuhan semesta alam. Raja segala raja. Raja segala zaman. Raja segala raja. Nah ini dia. Alkitab itu pasti menulis bahwa tentang raja pasti ada tujuannya kan. Bayangkan Bapak Ibu, Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Kurang lebih dalam kurun waktu 1.500 tahun. Tetapi ada koneksitas antara kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, 66 kitab itu. Ya. Dan tidak kebetulan koneksitasnya itu berbicara bahwa Allah itu adalah raja. Bapak Ibu baca dari awal sampai akhir, banyak tulisan, banyak kalimat, banyak kata raja. Berarti ini menggambarkan bahwa kerajaan itu menjadi penting dalam kehidupan kita orang percaya. Allah adalah raja, kita adalah wakil-wakil Allah di muka bumi ini. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini yang melakukan atau melaksanakan kehendak Allah dan tujuan-tujuan Allah. Supaya apa? Bumi dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kata kemuliaan itu selalu berkaitan dengan raja. Mulia. Mulia Tuanku. Nah, lalu yang kedua, mengapa kerajaan? Karena manusia itu diciptakan dengan tujuan. Tujuannya apa? Supaya menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ketika manusia menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi, maka manifestasi kerajaannya dinyatakan. Itu akan mempengaruhi. Makanya dikatakan beranak cuculah. Kenapa demikian? Supaya pengajaran kerajaan Allah itu turun-temurun. Ya, kalau misalnya pertama, kalau beranak cucu itu berarti kan akan bertambah banyak. Ketika pemahaman kerajaan Allah ini
diajarkan kepada anak cucu kita, ya, orang dulu itu kalau melahirkan itu bisa minimal 4, 10 anak. Bayangkan, ya, dari satu pasang keluar 10 misalnya. Lalu dari 10 keluar 10 lagi. Kan semakin banyak. Pemahaman pengajaran kerajaan Allah kemudian dipahami oleh anak cucu, ini akan mengakibatkan penaklukan bumi ini yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Karena pengaruh kerajaan Allah itu kemudian diimplementasikan lewat kehidupan orang percaya, nilai-nilai kerajaan Allah itu diimplementasikan oleh orang percaya dalam segala hal kehidupan. Apa yang terjadi? Nilai-nilai kerajaan Allah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Makanya ada pengajaran tentang 7 gunung, ya, atau 7 pilar. Ada pemerintahan, ada pendidikan, ada keluarga, ada kebudayaan, ada agama, dan sebagainya. Ini yang harus dikuasai oleh orang percaya, ditaklukkan dengan apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi orang percaya harus menyatakan kerajaan Allah kepada dunia ini lewat apa? Lewat cara hidup, cara berkata-kata, dan sebagainya. Cara bekerja, itu harus dinyatakan. Sehingga dunia melihat bahwa benar ada perbedaan antara anak-anak kerajaan dan anak-anak dunia. Nah, kita tidak diciptakan untuk sesuatu yang bersifat kebetulan. Oh, Tuhan lagi iseng, dia lagi jalan-jalan sendiri, lalu kemudian, daripada saya sendiri, saya butuh teman cerita, teman curhat, dan sebagainya, manusia diciptakan. Tidak. Manusia diciptakan dengan tujuan. Ya. Kita tidak diciptakan untuk apa? Tidak memiliki kesempatan apapun untuk merubah nasib. Ya, sudah nasibnya seperti ini. Tidak demikian. Ya. Bahwa kita diciptakan dengan tujuan. Tujuannya apa? Sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini yang akan menjalankan pemerintahan kerajaan Allah di bumi ini. Berarti kita adalah anak-anak Allah, anak-anak raja. Ya, jadi tidak ada nasib buruk sebagai warga kerajaan Allah. Kita tidak diciptakan untuk hidup dengan mentalitas korban. Wah, iya, gara-gara dia saya jadinya begini. Ya, beginilah hidup. Tidak seperti itu. Kita diciptakan dengan mentalitas pemenang. Mentalitas berkuasa. Berkuasa dalam artian memerintah dan melayani. Ya, memerintah itu mengelola dan melayani. Bukan korban. Ya, iblis selalu playing victim. Tetapi kita adalah pemenang. Kita lahir itu lewat lewat perjuangan, ya. Bayangkan, sel sperma membuahi satu sel telur, ribuan, bahkan jutaan sel sperma saling
kontestasi, ya. Tapi hanya satu yang berhasil membuahi, yaitu saya, Bapak, Ibu, Saudara. Kita tidak diciptakan untuk dilahirkan binasa. Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk masuk neraka, untuk dibinasakan. Neraka itu tempatnya iblis, bukan tempat manusia. Tapi ada manusia yang mengikuti cara hidup diperbudak oleh iblis, mengikut iblis, sehingga mereka pun ikut dibinasakan. Kita tidak diciptakan untuk itu. Tapi ada pilihan dalam kehidupan kita. Apakah kita akan hidup dalam kekekalan atau kita akan binasa dalam kekekalan. Kita tidak dilahirkan untuk binasa. Kita dilahirkan dengan tujuan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Nah, kita diciptakan untuk menggenapi rancangan Allah dalam kehidupan kita. Kita diciptakan untuk memiliki kehidupan yang berarti. Ya, dalam kehidupan kita harus berbuah. Bahkan firman Tuhan katakan bukan hanya berbuah, tapi berbuah lebat dan tetap. Kita tidak hanya diciptakan untuk mencapai sesuatu, atau hanya sampai batas sukses. Tetapi hidup kita harus signifikan, berdampak, sehingga kita bisa mewariskan. Makanya dikatakan beranak cucu, supaya ada legasi, ada warisan. Apa yang kita warisan? Warisan iman. Warisan kerajaan Allah. Kita diciptakan untuk hidup menjadi lebih dari pemenang. Kita diciptakan untuk hidup menjadi berkat dan menyatakan kerajaannya. Kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Raja dan Tuhan kita. Bagaimana kita bisa jadi berkat, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia, kalau kita nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, maka kita akan menjadi berkat, ya, dan menyatakan kerajaannya. Lewat apa? Lewat pekerjaan kita, lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, ya, lewat hubungan demi hubungan, lewat pelayanan kita. Kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Raja dan Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus dan kerajaan Allah tidak dapat dipisahkan. Kerajaan Allah itu merupakan pusat dari pemerintahan yang Tuhan Yesus sampaikan. Pusat daripada kerajaan Allah adalah Yesus itu sendiri. Ya. Di mana ada Yesus, di situ ada kerajaan Allah. Makanya tadi saya katakan bahwa seorang raja ketika dia datang pada suatu wilayah, maka kerajaannya itu akan mengikuti karena dirinya adalah raja. Di mana ada Yesus, di situ ada pesan kerajaan Allah. Di mana ada Yesus, ada pekerjaan atau manifestasi dari kerajaan Allah. Yesus berkata, jika aku mengusir setan, maka kerajaan Allah telah dinyatakan kepadamu. Jadi, ya, ini hal yang sangat penting. Di mana ada Yesus, di situ ada kerajaan Allah. Di mana ada Yesus, di situ ada pesan kerajaan Allah. Di mana ada Yesus, ada pekerjaan atau manifestasi dari kerajaan Allah. Tapi kan, Pak Hence, kan Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Nah, kalau begitu, Yesus sekarang ada di mana? Ada di manakah Yesus itu, Bapak Ibu? Ya, apakah Yesus ada di sorga? Ya, tapi Yesus juga berdiam dalam kehidupan kita.
Jadi Yesus itu ada di dalam kita. Paulus mengatakan Christ in you. Yesus ada di dalam kita. Jadi kemana-mana kita pergi, kita membawa Yesus. Karena Yesus ada di dalam saya dan dalam Bapak, Ibu, Saudara, maka kita membawa kerajaan Allah. Karena ada Yesus Sang Raja di dalam kehidupan kita, maka kita membawa pesan kerajaan Allah. Karena ada Yesus dalam kehidupan kita, maka kita melakukan pekerjaan atau manifestasi daripada kerajaan Allah itu. Ya. Jadi kerajaan Allah itu tetap dinyatakan karena ada Yesus di dalam kita. Signifikansi atau hal penting yang terdapat pada keberadaan Yesus sendiri. Ketika dia ada dalam dunia ini, doanya menyatakan kerajaan Allah. Matius 6 ayat 9-10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kita ini mempunyai relasi dengan Allah sebagai pribadi Bapa. Tetapi Bapa ini bukan itu pribadi Allah, tapi Bapa ini juga adalah Raja. Jadi Sang Bapa adalah Raja. Karena Raja, makanya Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita minta kerajaannya dinyatakan. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagaimana kerajaan Allah datang? Bagaimana kehendak Allah itu dinyatakan? Pastilah lewat anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Yohanes 1 berkata, mereka yang menerimanya, mereka itu menjadi anak-anaknya. Nah, yang kedua, pesan utama. Pesan utama Yesus dalam pemberitaannya itu tentang Injil Allah. Apa Injil Allah? Injil Allah itu adalah kerajaan Allah itu sendiri. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil itu adalah berita baik, kabar baik yang keluar dari kerajaan sorga yang menyatakan bahwa seorang raja telah lahir. Ya. Yang ketiga, tujuan kedatangannya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus sedang memberitakan dirinya. Ya. Kita tadi sudah belajar bahwa di mana ada Yesus, di situ ada kerajaan Allah. Di mana ada Yesus, di situ ada pesan kerajaan Allah. Jadi, Yesus sedang memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus sedang memberitakan tentang pribadinya sebagai raja dan pemerintahannya atas bumi ini, atas dunia ini. Pelayanan utamanya, dia berkeliling, Matius 4 ayat 23, di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Yesus sedang menyatakan Injil kerajaan Allah dalam setiap pelayanannya. Yang kelima, pesan terakhirnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda, ya,
Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berarti ini adalah hal yang sangat penting. Yesus sedang memberikan pemahaman, menanamkan pengajaran tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Jadi sepanjang 40 hari itu Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Bahkan dikatakan sepanjang 40 hari itu Yesus, sebagaimana tercatat dalam Injil, tidak melakukan kegiatan apapun. Dia tidak melakukan kegiatan apapun selain berbicara tentang kerajaan Allah. Berarti ini adalah hal yang sangat penting. Ya, ini hal yang sangat penting. Berulang-ulang dia mengajar. Ya. Lalu kemudian rencana kekalnya. Bahwa nanti dia akan datang kembali untuk menjadikan kita sebagai suatu kerajaan. Ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Kalau kita baca juga di Wahyu, ya. Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai 6 pada tugas. Sorry. Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai 6 dikatakan di situ. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, terjadi penebusan dan kemudian keselamatan terjadi. Ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu menyatakan bahwa kita menjadi suatu kerajaan, di dalamnya imam-imam Allah. Lalu Wahyu pasal 5 juga berkata, Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Inilah penebusan itu. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Berarti kita memerintah sebagai raja dan juga kita adalah imam-imam bagi Allah. Nah, pemahaman kurang lebih 50 tahun yang lalu, ya 20-50 tahun yang lalu, ada pemisahan ya antara imam dan raja. Imam itu para pendeta, hamba Tuhan. Raja itu para pengusaha. Apakah demikian? Alkitab tidak mengajarkan kita untuk memisahkan antara imam dan raja. Saya adalah imam, tapi juga saya adalah raja. Bapak Tony adalah imam, tapi juga raja. Bapak Andi juga imam, tapi raja. Bapak Charles juga adalah imam, tapi raja. Semua kita adalah imam dan raja. Inilah apa? Inilah kita. Kita adalah imam dan raja. Aha. Berarti kita sudah ditentukan dari awal sebagai imam dan raja dalam kerajaannya. Amin. Ya. Nah, ini sangat penting bagi kita. Kita adalah imam dan raja. Ada yang berkata, saya kan jemaat biasa, Pak. Saya ini orang awam. Tunggu dulu. Masihkah kita melabeli
diri kita sebagai jemaat biasa, orang awam. Apa artinya awam? Mohon maaf, awam itu berarti bodoh. Jangan bangga kalau disebut awam. Ya. Saudara, destiny saudara bukan awam. Saudara adalah imam dan raja. Karena itu, kita sebagai orang percaya, kita adalah imam dan raja dalam kerajaan Allah. Ayat terakhir, coba kita lihat. Ayat terakhir di Wahyu. Paling akhir, pasal paling akhir. Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 5. Kalau dari awal kita telah ditentukan sebagai raja dan imam dalam kerajaan Allah. Kejadian menyatakan demikian, Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Penutupnya bagaimana? Akhir daripada kehidupan kita. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 1, Wahyu 5, Wahyu 22 mengatakan bahwa kita adalah imam, kita adalah raja. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, imam-imam yang meraja, raja-raja yang imamat. Itulah kita. Itulah saya, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi, mari kita terus bertumbuh dalam mentalitas sebagai warga kerajaan Allah. Kita harus hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sebab kitalah pelaksana kerajaan Allah di muka bumi ini. Kitalah pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Sebagai wakil kerajaan Allah yang ditempatkan di bumi ini, kita adalah raja dan imam-imam pada kerajaan Allah. Allah adalah raja, kita warga kerajaan. Allah adalah raja, mengutus kita di bumi ini menjadi imam dan raja. Itulah kita. Itulah saya, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, yang ada didiskusikan, silakan. Silakan bertanya. Apakah yang saya sampaikan sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau masih ada yang meragukan bahwa saya, Bapak Ibu Saudara, adalah raja dan imam? Ya. Adakah? Mungkin Kosinto atau Ko Andi atau Pak Muman mau bertanya, monggo silakan. Pas.
Sinto aja mungkin ada. Iya. Eh, materi kelas believers kita dalam Rock Journey kita hanya membahas 4 hal ya. 4 minggu ini. Begitu kan Pak Tony? Iya, betul, Pastor. Ya, 4 pelajaran ini, setelah itu kita berpindah Ke disciples. ya. Jadi Rock Journey ini ada 4 kelas ya, believers, disciples, son and father. Ya, In fact, ada 4. Oke, bagaimana? Tidak ada? Kalau tidak mau ada, bertanya, Coach? ya, Sepertinya kalau tidak tidak ada. ada, saya kembalikan ke Pak Tony. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih Pastor Hence sudah memberkati kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih buat saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang setia ikut hadir selama 4 sesi yang ada. Walaupun mungkin ada yang bolong tapi tidak apa-apa. Nah, saya percaya apa yang kita sudah pelajari selama 4 sesi ini bisa memberkati kita dan memperlengkapi kita. Tetapi seperti tadi yang disampaikan, pelajaran ini tidak berhenti di 4 sesi ini saja. Nanti kita akan ada sesi yang berikut, yaitu kelas kelas disciples. Saya berharapnya Bapak Ibu yang ikut tetap setia nanti atur jadwalnya. Nanti kita akan atur lagi jadwalnya. Tetapi saya berharapnya setiap kita yang ikut, kita akan terus ikut sampai di sesi disciples berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk jadwal nanti kita akan hubungi di grup seperti biasa, karena memang penting untuk kita belajar lebih dalam lagi, karena di dalamnya ada nilai dan ada beberapa hal yang harus kita pelajari juga berkaitan dengan apa sih yang diajarkan dalam roh sendiri. Seperti itu. Nah, terima kasih buat waktunya juga buat Bapak Ibu yang sudah ikut. Dan terakhir nanti kita akan ketemu di sesi kelas disciples. Nanti waktu dan saatnya nanti kita akan umumkan di grup di grup rock yang ada gitu. Baik itu grup gereja maupun mungkin ada yang dikirim secara personal. Itu terima kasih. Tuhan Yesus memberkati buat kita. Kita akan akhiri sesi kita pada malam hari ini. Saya minta kesediaan Pak Andi untuk tutup kita dalam doa pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur atas segala kebesaran-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini kami bersyukur kalau kami bisa mengikuti sesi dari awal pertengahan hingga selesai. Itu semua campur tangan daripada Engkau. Biar apa yang sudah kami terima, kami mempergunakan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini ya Bapak, Engkau berkati Pastor Hence yang sudah membawakan kita sesi yang luar biasa. Engkau berkati pelayanannya, keluarganya, apapun dia kerjakan, Engkau selalu buat berhasil. Kekuatan kesehatan Engkau berikan kepadanya ya Bapak, tutup bungkus keluarganya dengan kuasa-Mu. Pada malam hari Engkau berkati kami semua yang ada, yang sudah mengikuti sesi ini dengan sangat baik. Biarlah kami dapat mempergunakan semua pelajaran yang kami terima demi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan syukur hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf Terima kamera kasih. saya tidak bisa terbuka. Makasih Ya. Pastor Hence, Tuhan Yesus berkati. Makasih. Terima kasih. Makasih Rok Sawangan. Semuanya makasih. Semuanya Tuhan berkati. Bapak Ibu sekalian.